Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatma Sabilillah, NIM 21019105. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pahami, yaitu tentang virus COVID-19. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari virus COVID-19 ini. Virus corona adalah kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut COVID-19. Karenanya, infeksi virus corona disebut juga infeksi COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menadakan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Penyebab virus COVID-19 ini yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, batu atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kontak jarak dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala coronavirus ini bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yaitu yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung dan bersin-bersin di tenggorokan. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal pernapasan hingga kematian. Center for Disease Control and Prevention, gejala infeksi virus COVID-19 dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Penyakit ini gampang menyebar. Oleh karena itu, manusia bisa terinfeksi virus COVID-19 ini melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda tersebut yang sudah terkombinasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang sampai saat ini. Jika memiliki gejala COVID-19 ringan, seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetap di rumah, isolasi diri, dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika kemungkinan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain.
dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika mengalami kesulitan pernapasan atau nyeri atau tekanan di dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu sehingga dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan dengan tepat. COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala, terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang bergejala ringan, seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui beberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. Jika telah berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, maka ada kemungkinan akan terinfeksi. Kontak erat berarti tinggal atau berada di dalam jarak kurang dari 1 meter dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jika demikian, sangat disarankan untuk tidak meninggalkan rumah. Namun jika tinggal di daerah di mana terdapat kasus malaria atau demam berdarah, maka penting untuk tidak mengabaikan gejala demam. Jika terinfeksi COVID-19 telah dikonfirmasi dengan tes, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari bahkan setelah gejala menghilang sebagai tindakan pencegahan. Ikuti pedoman nasional tentang isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga. Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan. Namun, jika tinggal di daerah dengan kasus malaria, demam berdarah tidak boleh mengabaikan gejala demam dan segera cari pertolongan medis. COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Kita sudah banyak mengetahui tentang virus lain dalam keluarga coronavirus dan sebagian besar dari jenis virus ini berasal dari hewan. Virus COVID-19 adalah virus baru pada manusia. Kemungkinan hewan sumber COVID-19 saat ini belum dipastikan, tetapi penelitian sedang berlangsung. Beberapa anjing dan kucing yang berkontak dengan manusia yang terinfeksi dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, musang juga rentan terhadap infeksi. Dalam eksperimen, kucing dan musang dapat menularkan infeksi ke hewan lain dari spesies yang sama. Tetapi tidak ada bukti bahwa hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit ke manusia dan berperan dalam menyebarkan COVID-19. Saran yang diambil dari COVID-19 adalah memulai pola hidup baru. Memulai segala dari awal. Lebih peduli, lebih serius menangani dan menanggapi hal-hal kecil atau sepele. Tidak meremehkan informasi dan berita yang beredar. Tetap waspada, jaga diri sendiri, ikuti protokol kesehatan, ikuti sarana dan prasarana di situasi dan kondisi pandemi virus corona. Tetap lakukan kegiatan sehari-hari, namun tetap hati-hati dan untuk kedepannya masyarakat semua bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang di masa yang akan datang. Sekian penjelasan tentang virus COVID-19 dari saya. Saya persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya. Yang pertama, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Yang kedua, apakah anak-anak dan remaja dapat terinfeksi COVID-19? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Yang pertama, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Antibiotik tidak efektif melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. Di rumah sakit, dokter kadang-kadang akan menggunakan antibiotik untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri sekunder yang dapat menjadi komplikasi COVID-19. Pada pasien yang sakit serius,
Antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Yang kedua, apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki risiko terinfeksi dan menular ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Sampai saat ini, bukti menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja lebih kecil kemungkinannya terkena penyakit yang serius. Meskipun penyakit yang serius masih dapat terjadi pada kelompok usia ini, anak-anak dan orang dewasa harus mengikuti panduan yang sama tentang karantina dan isolasi mandiri. Jika ada kemungkinan bahwa mereka telah terpajang atau mulai menunjukkan gejala, sangat penting bagi anak-anak untuk menghindari kontak dengan orang lain yang berisiko memiliki penyakit serius. Sekian jawaban pertanyaan Anda. Saya ucapkan terima kasih. Sekian video presentasi tentang COVID-19. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.